Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aunisa Maharani dengan NIM 811141930 dari Rombel 7 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan penelitian hukum, tujuan dari penelitian hukum, dan jenis atau tipe dari penelitian hukum yang saya kutip dari berbagai sumber. Penelitian hukum yang saya kutip dari web idtesis.com yang dimaksud dengan penelitian hukum menurut Sujono Sukanto adalah suatu kejadian ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Dikutip dari web yang sama, Sujono Sukanto membagi penelitian hukum tujuannya menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umum pun dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum sehingga dapat merumuskan masalah. Yang kedua, memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum sehingga dapat merumuskan hipotesa. Yang ketiga, menggambarkan secara lengkap aspek-aspek hukum, yaitu keadaan, perilaku pribadi, perilaku kelompok, mendapatkan keterangan tentang frekuensi peristiwa hukum. Selanjutnya, mendapatkan data mengenai hubungan antara suatu gejala hukum dan gejala lain yang biasa berlandas hipotesa, dan yang terakhir menguji hipotesa yang berisikan hubungan sebab akibat. Tujuan khusus pun dibagi juga menjadi beberapa. Yang pertama ada mendapatkan asas-asas hukum, yang kedua sistematika dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang ketiga taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yang keempat perbandingan hukum, yang kelima sejarah hukum, yang keenam identifikasi terhadap hukum tidak tertulis dan kebiasaan, yang ketujuh efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan. Dikutip dari buku ajar metode penelitian hukum yang disusun oleh Dr. Bahtiar SHMH dari Universitas Pamulang, mengatakan bahwa di sebagian besar kalangan ahli hukum membagi penelitian hukum menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu yang dikemukakan oleh Sutandyo Wijyo Subroto, diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. Yang kedua adalah penelitian hukum sosiologis empiris atau penelitian hukum doktrinal yang diambil dari Wijyo Subroto, diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal. Disebut demikian karena kajian-kajiannya bersifat a posteriori, artinya ide dan teori datangnya belakangan, sedangkan fakta dan data akan tertampak lebih dahulu. Strategi pemikirannya dengan demikian akan bersifat induksi. Ide hanya hipotesis harus ditunjang pembuktian data agar bisa terangkat sebagai tesis. Ada pula perbedaan jenis yang dikemukakan oleh Bagian Magnan, yaitu pembagian penelitian hukum menjadi dua jenis. Yang pertama, penelitian terhadap hukum dalam arti abstrak atau law in abstract sense, dapat disebut juga dengan penelitian terhadap hukum dalam keadaan diam atau res in res. Penelitian hukum dalam arti abstrak antara lain meliputi penelitian terhadap semua asas dan kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, kecuali putusan hakim atau tindakan pemerintahan, penelitian terhadap teori atau konsep hukum, dan penelitian filsafat hukum. Yang kedua, ada penelitian terhadap hukum dalam arti konkret atau law in concrete sense, dan dapat disebut juga dengan penelitian hukum dalam arti bergerak atau Recht in Beweging. Sedangkan penelitian hukum dalam arti konkret adalah pelaksanaan hukum atau hukum yang tampak dalam pelaksanaan law in action atau hukum yang bergerak, Recht in Beweging. Jenis penelitian hukum menurut Abdul Qadir Muhammad yang ditinjau dari sifat tujuannya, Abdul Qadir Muhammad membagi penelitian hukum menjadi 3 jenis,
Yang pertama, penelitian hukum eksploratory atau exploratory legal study merupakan penelitian hukum yang bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Penelitian ini tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu, dan data yang dikumpulkan adalah data primer melalui teknik observasi di lokasi penelitian dan wawancara dengan informan atau responden. Yang kedua, penelitian hukum deskriptif atau descriptive legal study merupakan penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Yang ketiga, penelitian hukum explanatory atau explanatory legal study merupakan penelitian yang bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.